Sebenarnya aku pribadi lebih setuju kalau misalnya masing-masing ya, karena kan memang kalau misalnya masing-masing kita bisa melihat nanti satu capres dan cawapres ini bisa mereka punya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan opini mereka seperti itu. Karena kalau kayaknya kalau misalnya berdua gitu, mungkin untuk waktu dan kesempatannya agak sedikit lebih berkurang seperti itu kali ya. Masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihan ya, pilihan capres yang akan dipilih. Mungkin beberapa dari masyarakat termasuk saya juga belum menentukan pilihan untuk saat ini karena saya ingin melihat gitu visi dan program gagasan dari tiga capres ini tuh seperti apa ke depannya untuk Indonesia. Saya sih nunggu debat, kan kita juga pengen tahu nih nomor satu apa programnya, paslon nomor dua apa programnya, nomor tiga apa programnya. Nanti kan kita bisa nilai, wah ini yang paling bagus, yang sesuai dengan keinginan kita yang mana. Ya, kembali kita lanjutkan dialognya. Saya kembali kepada Bang Habib. Bang Habib, kenapa kemudian debat capres ini sangat diperhatikan oleh publik? Karena ada banyak sejumlah hal yang kemudian diperhatikan oleh publik dan mungkin itu juga secara tidak langsung juga menjadi kritik buat paslon nomor urut 02, Bang Habib, karena ada sejumlah hal yang membuat publik bertanya-tanya seperti ini kurang lebih, Bang Habib. Karena yang pertama, kenapa kemudian Gibran hanya mau menghadiri debat-debat resmi yang diadakan KPU? Lalu kemudian kenapa KPU juga menghilangkan debat khusus cawapres? Ada kemudian muncul tagar begitu di media sosial, di Twitter begitu ya, yang muncul begitu Prabowo Gibran takut debat. Nah, hal semacam ini dijawabnya bagaimana, Bang Habib? Ya, pertama soal undangan ya menghadiri debat non-official yang diselenggarakan misalnya universitas ya dan lain sebagainya, kan itu tergantung dengan penjadwalan. Kita tahu Mas Gibran kan tidak mengundurkan diri sebagai wali kota, tapi masih melaksanakan tugasnya. Makanya jadwalnya padat sekali, hanya bisa di weekend dan satu hari cuti. Karena itu kesempatannya tentu terbatas. Beliau lebih memilih belusukan ya, ketemu rakyat di di ganggang, di kampung-kampung seperti kemarin dilakukan di Jakarta. Dan kalaupun menghadiri acara di gedung-gedung yang seremonial, beliau tuh hanya sebentar sekali ya. Sering kita Mas Gibran tuh bukan hanya debat, diundang acara deklarasi relawan saja, nggak ada waktu pidato karena sudah ditunggu masyarakat di kampung-kampung ya. Jadi cuma datang menerima dukungan lalu salaman dengan warga yang melakukan deklarasi. Nah kemudian meninggalkan lokasi. Ya. Itu makanya sulit sekali cari waktu untuk menghadiri debat yang non ofisial karena kan pasti akan menyita waktu yang lama. Ya. Yang kedua ya soal fitnah. Ya, kemudian hoax, penggiringan opini yang jahat yang bawa Mas Gibran takut atau paslon 2 bukan 02, paslon 2 takut debat, itu kan jelas terbukti. Kami bukan pihak yang mengusulkan dan sama sekali tidak ada penghilangan debat cawapres. Kami secara terbuka mengkritik sahabat-sahabat kami di Metro TV bahwa ini kan sudah dibantah oleh Ibu Nihayatul bahwa beliau bukan mengusulkan penghilangan debat cawapres. Ibu Nihayatul itu orang dari dari paslon 1 yang hadir di KPU. Beliau mengusulkan agar paslon itu hadir lengkap. Ya, jadi tidak ada penghilangan oleh KPU, gitu loh. Dan tidak ada juga usulan penghilangan dari paslon 1. Yang ada adalah agar ya pada setiap debat itu paslonnya hadir ada di tempat yang sama, apakah ada di stage atau hanya duduk di dalam ruangan di situ, itu nanti dibicarakan dan itulah yang kemarin sudah disepakati ya. Kalau tagar kan kita bisa juga bikin tagar ya. Yang namanya tagar tentu bisa dibikin ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kami nggak ambil pusing ya, yang jelas kan masyarakat mengapresiasi paslon kami ya. Terbukti hari ini juga ada survei dari lembaga yang cukup terpercaya, Polstat misalnya, justru naik 1%, Mas. Ya, elektabilitas kami itu naik 1% setelah sekian hari memasuki masa kampanye. Jadi kami santai saja, nggak ada masalah ya. Kami yang jelas gini, dulu. Yang jelas mekanisme debat ya itu kan diatur di undang-undang ya, di Undang-Undang 7 ya.
tentang pemilu lalu diatur di PKPU 15 2023. Lalu kemarin diatur. Kami sudah dapat poinnya, Bang Habib. Boleh saya ke Pak Bestari dulu? Yang sudah disepakati oleh KPU maupun semua pasangan calon. Kami tidak mengusulkan format apapun, tapi justru kami memposisikan diri ingin ikut aturan. Ya, waktu kita terbatas, Bang Habib. Boleh saya ke Bang Bestari dulu ya untuk menanggapi ya. Bang Bestari, apakah menurut Anda memang dalam format-format sebelumnya, debat capres sebelumnya memang harus ada yang diperbaiki sehingga kemudian bisa lebih banyak memunculkan elaborasi dalam ide-ide sehingga kemudian saling sanggah itu bisa sedikit dikurangi begitu, Bang Bestari? Kalau saya sih udah bosan ngebahas ini. Artinya gini yang ingin saya sampaikan. Kami nggak mau bikin rakyat ini bingung, calon pemilih ini bingung. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan di masyarakat jadi nggak ya debat? Kami siap dan menghimbau kepada KPU bahkan kalau bisa waktu debatnya itu ya capres dan cawapres dengan cawapres, capres dengan capres itu diperlebar. Gitu loh, diperpanjang bila perlu, karena Anies dan Imin adalah pasangan yang berani, gitu, dalam berprogram dan mempertahankan programnya. Nah, inilah yang bisa menjadi pilihan tepat bagi masyarakat dan teruji. Jadi nggak ada lagi pakai, wah kemarin di KPU begini begono, kita berani debat. Jadi semua sudah mengatakan berani debat, ya sudah, KPU nggak usah lagi kemudian mengkulak-kulik, ya tetapkan aja debat. Orang itu keinginan masyarakat, terbukti tadi beberapa masyarakat mengatakan saya tunggu debat. Kita berani debat dan mengimbau KPU untuk memfasilitasi debat itu. Karena tapi debat juga perlu dikurangi nggak, antara Bang Bestari? Itu tidak melanggar peraturan gitu loh, perundang-undangan. Saya kira itu. Ya, Bang Bestari. Tapi saling sanggahnya itu perlu dikurangi nggak menurut Anda? Ditambah bila perlu, ditambah karena kan hal-hal yang dibahas yang dijadikan program itu banyak. Gitu, pertahankan programmu, kita pertahankan program kita serahkan kepada masyarakat, dia akan pilih yang mana. Itu lebih baik gitu loh. Jadi nggak beli kucing dalam karung gitu loh. Ya. Pak Arief terakhir, lebih baik dikurangi atau ditambah saja saling sanggahnya? Ya, jadi dibuat yang berimbang ya. Saya kira begini, kalau tadi saya mengacu pada pengalaman masa lalu, karena memang sebenarnya sudah dilakukan. Nah kemarin diisukan secara gencar bahwa ada kemungkinan tidak dilakukan. Nah inilah yang sebenarnya memantik pro kontra. Tidak saja terjadi di antar pasangan calon, tetapi juga masyarakat secara luas. Nah oleh sebab itu tadi sejak awal saya sampaikan, KPU tegak luruslah kepada aturan perundang-undangan yang sudah tersedia, ya, dan juga berbasis pengalaman di masa lalu yang sebenarnya sama saja. Kalau di Pilpres yang lalu yang diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 di pasal 48 itu bedanya adalah bahwa ada debat antar pasangan calon. Nah, yang PKPU ini berdasarkan undang-undang yang memang baru, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU-nya nomor 15 tahun 2023 pasal 50 hanya terdiri dari 2 sesi saja. Satu adalah sesi debat antar calon presiden dan kedua sesi debat antar calon wakil presiden. Ya sudah, tidak ada penambah, tidak ada pengurangan, lakukan saja debat antar capres, debat antar cawapres. Nah, waktunya silakan diatur tentunya yang masuk akal, gitu ya. Masuk akal artinya begini, masyarakat juga dengan mudah berani enggak? Ganjar Mahfud berani enggak, Pak? Ya pasti berani lah Pak Bestari. Sama-sama berani. Wah, kita bukan pasangan kaleng-kaleng. Mana sampean? Oke. Yang saya mau katakan begini, supaya juga diatur waktunya yang adil. Bagaimana pasangan capres dan cawapres atau cawapres bisa menyampaikan visi misi secara terang benderang, bisa dimengerti rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian diberikan kesempatan juga untuk saling menyanggah, memberi komentar, memberikan pendapat antar capres maupun antar cawapres. Jadi harus ada keadilan, ada ruang yang sama. Jangan sampai nanti penyampaian visi misinya terlalu panjang, maka tidak ada sanggahan, tidak ada debat. Nah, itu tidak masuk akal. Jadi maksud saya itulah penting untuk supaya rasional, ya, masyarakat secara luas bisa menilai dengan baik sehingga responnya itu juga akan positif. Apakah nanti memilih
pasangan calon nomor 1, pasangannya Pak Bestari, atau nomor 2, atau nomor 3, itu berlangsung secara fair, demokratis, jujur, dan adil. Saya kira begitu. Oke, baik, kita akan nantikan bersama nanti debat Capres Perdana tanggal 12 Desember. Terima kasih Bang Bestari, terima kasih Bang Habib dan Pak Arief telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.